Kamu adalah satu-satunya kaisar agung ras manusia di dunia ini. Namun sebelum meninggal karena usia tua, kamu menerima panggilan video dari orang tuamu di planet biru. Di dalam video, rambutmu sudah memutih, wajahmu penuh dengan aura kematian. Di belakangmu ada sebuah peti mati tua yang menyedihkan. Ibumu menangis terseduh-seduh. Nak, apa kamu di sana hidup begitu menderita? Bahkan tidak punya makanan, harus membuat peti matimu sendiri. Ayahmu menggertakkan gigi. Negara sedang memulai rencana evakuasi lintas dimensi yang terakhir. Nak, kamu harus bertahan. Ayah dan ibu bahkan rela mempertaruhkan nyawa kami. Juga akan meminta negara untuk membawamu pulang. Kamu baru saja ingin menjelaskan kalau kamu bukannya tidak punya makanan, tapi komunikasinya terputus. Saat ini di tempat perlindungan nomor 7, Pusat Komando Pertempuran, di peta holografik yang besar. Area peringatan merah sedang melahap garis pertahanan manusia. Lapor Komandan, garis pertahanan C3 telah jebol. Lapor, gelombang iblis berjarak 30 km dari tempat perlindungan utama. Di depan meja komando, wajah Lei Zhen tampak pucat pasi. Melihat sinyal kehidupan yang padam di layar, buku-buku jarinya memutih. Komandan, cadangan energi hanya tersisa 12%. Portal lintas dimensi tidak cukup daya. Tidak bisa melakukan pemindahan skala besar. Suara ajudan bergetar. Kita tidak punya jalan keluar lagi. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar pintu. Biarkan aku masuk. Aku mau bertemu Komandan Lei. Aku punya informasi penting. Pak, ini adalah area militer terlarang. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan anak saya. Anak saya hampir mati kelaparan di dunia lain. Jantung Lei Zhen berdebar kencang. Biarkan mereka masuk. Su Guozu dan Li Chuilan terhuyung-huyung masuk ke ruang komando. Pakaian mereka compang camping. Mereka langsung berlutut di lantai. Bapak, cepat bangun. Apa yang kalian lakukan? Komandan, saya mohon pada Anda, selamatkanlah anak saya. Su Guozu mencengkeram lengan Lei Zhen dengan erat. Saya berhasil menghubungi anak saya. Dia benar-benar ada di dunia lain. Para perwira di sekitarnya tampak pasrah. 3 tahun di akhir zaman. Terlalu banyak orang gila. Bapak tua, Anda tenang dulu. Ini bukan halusinasi. Saya punya videonya. Saya punya rekamannya. Su Guozu memutar rekaman layar yang hanya berdurasi beberapa puluh detik itu. Lei Zhen hanya melirik sekilas. Pupil matanya langsung menyusut. Latar belakangnya jelas bukan di bumi. Itu adalah kerikil berwarna merah darah. Langit berbintang yang aneh. Dan peti mati perunggu yang memancarkan aura kuno itu. Komandan, tadi memang terdeteksi gelombang spasial yang tidak normal. Frekuensinya benar-benar berlawanan dengan retakan jurang. Ini adalah sebuah koordinat stabil yang baru dan tidak diketahui. Lei Zhen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ini yang baru saja terhubung. Benar, baru saja tadi. Su Guozu berteriak sambil menangis. Komandan, Anda lihatlah, anak saya di sana sangat menderita. Pakaiannya begitu compang camping, sampai tidak terlihat seperti manusia lagi. Masih harus menyeret peti matinya sendiri. Dia hampir mati kelaparan. Kami pasangan tua ini rela memberikan rumah kami, tabungan, bahkan nyawa kami pun akan kami sumbangkan untuk negara Long. Kami hanya memohon negara Long untuk menggunakan gerbang teleportasi itu. Tolong bawa pulang anak saya. Bahkan jika dia dibawa pulang hanya untuk makan kenyang lalu mati pun tidak apa-apa. Li Chuilan juga bersujud di sampingnya berkali-kali. Mohon, Komandan, dia adalah warga negara Long. Dia bukan orang jahat. Jangan biarkan dia mati sendirian di luar sana. Ruang komando menjadi sunyi senyap. Kesepian dan keputusasaan di mata lelaki tua dalam video itu membuat hati para prajurit berhati baja yang hadir merasa pilu. Ajudan mengingatkan dengan suara pelan. Komandan, energi kita hanya cukup untuk membuka portal teleportasi untuk 1 orang. Itu adalah energi cadangan yang awalnya disiapkan untuk evakuasi Anda. Lei Zhen terdiam. Logikanya memberitahunya, menggunakan energi terakhir untuk menyelamatkan seorang pengungsi tidaklah sepadan. Tapi melihat orang tua yang berlutut dan kota yang akan segera jatuh, dia tiba-tiba melepas topi militernya. Sampaikan perintah saya, hentikan pengisian daya semua senjata berat. Batalkan rencana evakuasi Komandan. Aktifkan alat teleportasi lintas ruang dan waktu dengan kekuatan penuh. Kunci koordinat sinyal tadi. Ajudan itu terkejut. Komandan, ini, demi menyelamatkan 1 orang biasa. Menghabiskan semua energi. Apakah itu sepadan? Lagi pula, melihat kondisi fisik orang di video itu, mungkin setelah diteleportasi dia akan sepadan. Suara Lei Zhen menggelegar. Negara Long punya sebuah pepatah lama. Tidak akan meninggalkan. Jangan menyerah. Karena kita sudah tidak bisa mempertahankan kota ini. Maka sebelum mati, lakukan 1 hal terakhir yang pantas. Itu adalah rekan senegara kita. Meskipun dia adalah pengemis pemulung di dunia lain. Selama dia orang negara naga akan membawanya pulang. Laksanakan perintah. Buka jalur evakuasi. Siap. Lampu alarm berkedip-kedip dengan liar. Jauh di bawah tanah, ruang terbelah paksa membentuk pusaran. Su Guozu dan Li Chuilan berpelukan sambil menangis. Bersujud tanpa henti. Terima kasih negara naga. Terima kasih Komandan. Lei Zhen membantu orang tua itu berdiri.
Tatapannya tegas. Dia tidak tahu apa yang telah dia selamatkan. Tapi hatinya tenang dan tidak merasa bersalah. Domain jalan surgawi misterius. Bintang mati yang sunyi. Kamu duduk di atas peti mati perunggu. Dengan tenang menunggu akhir dari hidupmu. Komunikasi terputus. Ikatan terakhir pun terputus. Ya sudahlah. Mengetahui ayah dan ibu masih hidup. Ku bisa pergi dengan tenang. Kamu menutup kedua matamu. Api kaisar di dalam tubuhmu mulai padam perlahan. Aura kematian melahap organ dalammu. Wung, langit berbintang yang tadinya sunyi bergetar hebat. Kamu tiba-tiba membuka mata. Sinar tajam terpancar dari matamu yang keruh. Siapa? Apakah beberapa makhluk abadi dari zona terlarang kehidupan itu mengejarku? Kamu berjuang untuk menggenggam pedang patah di sampingmu. Namun detik berikutnya, kamu tercengang. Di hadapanmu, sebuah gerbang cahaya biru tiba-tiba muncul dari kehampaan. Di dalam gerbang cahaya itu tidak ada niat membunuh. Tidak ada kekuatan magis. Hanya ada satu suara yang menggema di seluruh dunia lain. Ini adalah tim penyelamat Huozong dari negara naga di bumi. Saudara Suhan, kami mendeteksi sinyal darurat Anda. Tanah air tidak melupakanmu. Dimanapun kamu berada, apapun kesulitan yang kamu hadapi, negara naga akan menjemputmu pulang. Portal teleportasi telah dibuka. Harap segera masuk. Diulangi. Harap segera masuk. Pada saat ini, yang pernah menekan sebuah era. Kaisar Pedang Taichu yang membantai sampai tak ada yang berani menyebut diri yang terhebat di dunia. Mematung di tempat, kamu menatap gerbang cahaya itu. Mendengar suara dari kampung halaman. Dua baris air mata mengalir di pipi tuanya dan menetes ke peti perunggu. Negara naga, datang untuk menjemputku. Meskipun mereka mengira aku ini sampah. Seorang pengemis, mereka tetap datang dari jauh. Melintasi dimensi untuk menjemputku. Kamu tertawa dengan liar dan gila. Aura kematian di tubuhnya secara aneh berhenti menyebar. Baik. Karena kampung halaman tidak menyerah pada tulang tuaku ini. Kamu mengulurkan tanganmu yang kurus kering. Mengangkat peti perunggu raksasa yang berat itu seolah-olah mengangkat bulu angsa. Kamu menegakkan punggungmu yang telah membungkus selama ribuan tahun. Melangkah menuju gerbang cahaya itu. Kalau begitu aku Suhan. Akan kembali. Memangnya kenapa? Aku ingin lihat. Siapa yang menindas orang tuaku? Siapa yang berani mengusik negara nagaku? Boom! Sang Kaisar Agung mulai melangkah. Galaksi berputar balik. Aura tak terkalahkan yang membuat semua ras gemetar. Perlahan terbangun di dalam tubuhmu yang hancur. Bumi, bunker nomor 7, pos pertahanan permukaan. Dor dor dor, senapan mesin berat meraung. Peluru penjejak menghantam anjing iblis jurang yang berkerumun dalam kegelapan. Berapa lama lagi perisai energi bisa bertahan? Kapten pasukan khusus Wanggang meraung. Separuh wajahnya berlumuran darah. Kapten, markas komando bawah tanah demi membuka saluran evakuasi hyperspace. Telah menarik 80% energi dari sistem pertahanan. Perisai saat ini hanya setipis selaput. Paling lama hanya bisa bertahan 3 menit. 3 menit, Wanggang meludahkan seteguk darah. Menguras energi seluruh kota untuk menyelamatkan satu orang. Apa itu sepadan? Tapi karena negara naga sudah memutuskan untuk menyelamatkan, maka meskipun harus mati, kita harus mempertahankannya. Saudara-saudara, apa kalian dengar? Wanggang menarik granat kehormatan terakhirnya. Dan berteriak marah. Di belakang kita adalah titik teleportasi. Tempat kita menjemput rekan senegara kita pulang. Nyawa kita adalah nyawa. Nyawa rekan senegara kita juga adalah nyawa. Bertahan mati-matian selama 3 menit. Jangan biarkan seekor lalat pun lewat. Serang. Para prajurit yang tersisa membangun tembok besar dari daging dan darah. Di tengah posisi pertahanan, sebuah perangkat melingkar raksasa mengeluarkan suara berdengung. Bes, koordinat terkunci. Saluran terbuka. Pusaran ruang waktu berwarna biru tua terbentuk. Semua orang menoleh ke belakang. Orang yang membuat negara naga menghabiskan seluruh kekayaannya untuk diselamatkan. Sebenarnya siapa orang hebat ini? Namun, detik berikutnya, semua orang tertegun. Uhuk uhuk uhuk. Terdengar suara batuk yang keras lebih dulu. Sebuah tangan kurus kering terulur gemetar dari tirai cahaya. Kemudian, seorang pria dengan rambut berantakan. Pria tua yang kering kerontang berjalan keluar. Dia benar-benar sangat tua. Punggungnya bungkuk. Setiap langkahnya membuatnya terengah-engah. Jubah itu penuh dengan noda. Seolah-olah baru saja merangkak keluar dari kuburan massal. Yang paling membuat kulit kepala merinding adalah terdengar suara gesekan logam dari belakangnya. Crit, tarik, tangan satunya lagi mencengkeram erat rantai perunggu yang tebal. Rantai itu menegang lurus. Sebuah peti mati perunggu kuno yang besar dan berat. Ditariknya sedikit demi sedikit keluar dari tirai cahaya. Duang, peti mati perunggu itu menghantam tanah dengan keras. Menerbangkan kepulan debu. Medan perang menjadi sunyi senyap. Bahkan para monster pun sepertinya terpaku. Jadi inikah orang yang mau kita selamatkan? Mata Wanggang terbelalak. Bagaikan disambar petir, orang yang diselamatkan negara naga dengan mempertaruhkan segalanya. Ternyata adalah seorang kakek tua yang membawa peti matinya sendiri. Ini sih bukan evakuasi namanya. Ini namanya memindahkan peti mati. Bunker perlindungan nomor 7, pusat komando bawah tanah. Lei Zhen menatap layar besar lekat-lekat. Kedua tangannya gemetar saat menekan meja komando. Meskipun sudah ada persiapan mental,
Tetapi ketika kamera HD mengirimkan kembali pemandangan tragis itu, rasa sesak napas tetap terasa begitu nyata. Terlalu mengenaskan. Mana mungkin ini pergi untuk berkultivasi. Ini jelas-jelas seperti dijual ke tambang ilegal dan disuruh menambang selama 30 tahun. Dokter, mana tim medisnya? Lei Zhen meraung ke komunikator. Cepat, baringkan dia di atas tandu. Dia adalah saudara kita yang kita selamatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Jangan biarkan dia mati begitu baru sampai di sini. Di samping, pasangan Su Guozu sudah menangis tersedu-sedu. Anakku, kenapa kamu jadi sekurus ini? Itu anakku, itu Xiao Han. Dia bahkan tidak memakai sepatu. Posisi di permukaan tanah. Kamu berdiri di pintu keluar gerbang ruang dan waktu. Menyipitkan matamu yang keruh sambil mengamati dunia yang asing ini. Aura spiritual di udara sangat tipis. Dan juga tercampur dengan racun yang mematikan. Meskipun lingkungannya keras, tapi kamu bisa merasakannya dengan jelas. Hukum Dao Agung di sini memancarkan sebuah aura asal yang terasa akrab bagimu. Aku benar-benar sudah kembali. Uhuk-uhuk, seteguk darah lagi, melintasi dimensi menjadi beban yang terlalu besar bagi tubuh kaisar yang rusak ini. Api kehidupan di dalam tubuh hampir padam. Pak Tua, cepat tiarap. Sebuah raungan cemas dan marah menyela pikiranmu. Kamu mengangkat kepala, hanya untuk melihat seorang pria tegap berwajah penuh darah berlari ke arahmu seperti orang gila. Di belakangnya ada seekor anjing iblis raksasa berbulu hitam, yang membuka mulutnya yang besar dan berdarah, menerkam langsung ke tenggorokanmu. Di mata manusia bumi, ini adalah dewa kematian. Tapi di matamu, ini hanyalah seekor anjing liar yang belum beradab. Kamu sedikit mengernyitkan dahi, baru saja hendak mengangkat tangan untuk menghancurkan semut ini. Awas, pria tegap itu ternyata melompat ke depan tanpa memedulikan apapun, dan melindungimu di bawah tubuhnya, menggunakan punggungnya untuk menahan cakar tajam itu. Cakar tajam merobek rompi anti peluru. Wang Gang mengerang kesakitan, darah segar membasahi seragam perangnya, tapi dia mendekapmu erat di bawahnya. Sambil menekan kepalamu yang keriput dia berteriak, "Kakek, jangan bergerak, jangan angkat kepalamu. Tim medis, bawa kakek ini pergi, cepat." Kau tertegun, sudah 30.000 tahun lamanya. Sejak kau menjadi seorang kaisar, semua orang yang melihatmu akan bersujud ketakutan. Selama ini hanya kau seorang diri yang melindungi dunia dengan pedangmu. Tak pernah ada yang berani menghalangi di depanmu. Terlebih lagi, dia hanyalah manusia biasa yang lemah bagai semut. Kau tertekan di atas tanah berdebu. Aroma anyir darah Wang Gang menusuk hidungmu. Kau bisa merasakan tubuhnya gemetar hebat. Itu adalah rasa takut akan kematian. Tapi lengannya yang melindungimu tak bergerak sedikit pun. Kenapa kau menolongku? Entah kenapa kau menanyakannya. Wang Gang mengumpat sambil terus menembak. Jangan banyak tanya, kau ini warga sipil. Aku ini seorang prajurit. Membawamu pulang adalah perintah dari kerajaan naga. Kalau sampai kau mati di hadapanku, aku tak akan punya muka untuk bertemu dengan para leluhur. Kau adalah rakyat biasa, dan aku adalah prajurit. Hanya dua kalimat sederhana, bagaikan petir yang menyambar hati sucimu yang dingin dan sunyi. Di dalam matamu yang keruh, api kembali menyala setelah sekian lama. Itu adalah rasa haru, dan juga kemarahan. Bagus, prajurit yang hebat, kerajaan naga yang hebat. Kau mendorong Wang Gang dengan pelan. Gerakan yang tampak lembut itu menyimpan kekuatan yang tak tertahankan. Langsung mementalkan pria kekar itu hingga 3 meter jauhnya. Paman, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Wang Gang sangat terkejut. Detik berikutnya, dia membeku di tempat, karena dia melihat, kakek tua yang tampak akan roboh itu perlahan menegakkan tubuhnya. Meskipun pakaiannya masih compang camping, tapi dari tubuhmu, tiba-tiba terpancar aura yang membuat langit dan bumi bergetar.